Di bulan ini kita belajar dari tema besar kita yaitu rooted. Katakan kiri kanannya rooted. Khusus di bulan ini kita belajar mengenai rooted as his disciple. Berakar sebagai murid Kristus. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau kita review sebentar. Ada beberapa poin yang sudah kita belajar beberapa minggu ini, saudara. Kita sudah belajar bahwa berakar sebagai murid Yesus berarti mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sepanjang kehidupan kita. Kita menempatkan posisi kita di belakang sang guru. Artinya biarlah sang guru atau Yesus yang memimpin kehidupan kita. Karena Yesus yang akan menentukan kita untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Dengan itu, semua kehidupan kita diserahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Artinya saya dan saudara ketika kita belajar untuk berakar sebagai seorang murid, kita mau belajar taat sepenuhnya kepada sang guru. Kita juga belajar saudara tentang menyangkal diri. Betul ya, menyangkal diri kita sudah belajar. Menyangkal diri adalah respon setelah kita mengambil keputusan dengan rela untuk mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri adalah penundukan dari setiap keinginan kita kepada kehendak Kristus Yesus. Dan menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Ada lagu yang berjudul Jesus at the Center of My Life. Mari kita mulai pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika saudara pergi jalan-jalan ke toko perhiasan, bukan ke toko baju bola ya, bukan. Ke toko perhiasan. Biar clear dulu di awal. Waktu kita jalan-jalan ke toko perhiasan, ke tempat toko-toko aksesoris, kita akan dengan sangat mudah menemukan perhiasan berlambang, bersimbol salib. Kita akan dengan sangat mudah menemukan aksesoris simbol lambang salib di etalase-etalase yang ada. Dan tentunya perhiasan salib ini dirancang dengan begitu indah. Sehingga kalau saudara pakai, wah itu kerennya luar biasa. Karena salib hari-hari ini identik dengan perhiasan atau aksesoris. Beda ceritanya di abad pertama. Pada waktu masa-masa Yesus dan para murid hidup. Salib di zaman itu tidak seindah sekarang yang dijadikan perhiasan. Mengapa? Karena pada waktu pemerintahan Kekaisaran Romawi, salib bukan menjadi simbol keindahan. Melainkan salib adalah instrumen, salib adalah alat hukuman mati yang dibuat dengan begitu mengerikan. Hari ini kita hidup di era yang serba instan dan yang paling dicari adalah kenyamanan. Betul apa betul? Iya kan? Dan akhirnya hari-hari ini mempengaruhi cara berpikir kita. Itu berdampak kepada setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Itu juga berdampak kepada setiap prioritas-prioritas yang kita ambil. Hari-hari ini ada orang-orang yang berkata seperti ini mungkin. Di sini tidak ada. Tidak apa-apa kok. Tinggal serumah tanpa status pernikahan, aman.
Kita seperti suami istri tapi tidak usah ada komitmen. Orang zaman dulu kumpul kerbau katanya. Aman, tidak apa-apa kok. Yang penting kan nyaman. Oh tidak apa-apa kok. Ambil uang kantor dikit-dikit. Aman, enggak ketahuan CCTV. Ambil uang kantor dikit-dikit terus dipakai. Pergi jalan-jalan. Supaya bisa dipost di sosmed. Sehingga follower yang lihat itu, wah dibilang orang sukses. Berhasil nih anak nih. Makin diberkati dia. Supaya terlihat hebat, terlihat sukses, kaya, tetapi menghalalkan segala cara. Menggunakan jalan pintas. Tapi kan yang penting nyaman, Pak. Kita lupa bahwa hari-hari ini untuk supaya saya dan saudara bisa hidup mencapai tujuan kehidupan kita, mencapai mimpi-mimpi kita, hal itu hanya dapat diraih ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena kita lupa, kita menggunakan segala macam cara untuk supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi tentunya dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak mentaati firman Tuhan. Kita lupa bahwa mimpi tujuan kehidupan kita hanya bisa diraih ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Yesus besertaku di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ada kalanya kita suka yang namanya shortcut, jalan pintas. Pengen diberkati, pengen berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal kita tahu, dari kecil kita diajarin di sekolah minggu, bahwa Yesus memikul salib dosa kita di atas kayu salib. Tetapi kita enggan memberi diri untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kita lupa bahwa anugerah keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma, tapi harus dibarengi dengan hidup mengikuti Yesus. Minggu kemarin kita belajar menyangkal diri. Jadilah murid yang berakar di dalam Dia, Yesus Kristus, dengan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita dengan judul Memikul Salib. Minggu kemarin kita sudah belajar menyangkal diri. Minggu ini kita akan belajar memikul salib. Katakan kawan-kawannya di kiri kanan, memikul salib. Kalau dia pura-pura tidak dengar, dicolek dikit tidak apa-apa. Saya awali khotbah saya malam hari ini dengan membaca teks Alkitab di Lukas 9 ayat 23. Mari kita sama-sama membacanya, sudah ada di layar saudara.
1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus berkata kepada para pendengarnya, yaitu para murid, setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, kata mau di sini berbicara tentang keputusan kehendak bebas yang dilakukan secara sadar. Kehendak bebas adalah kapasitas moral yang Allah berikan kepada setiap kita untuk supaya kita bisa dapat membuat pilihan dan mengambil keputusan. Kehendak bebas jugalah yang memungkinkan setiap kita, maaf saudara, untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus dan mentaati firman Tuhan. Kehendak bebas juga yang memungkinkan kita untuk melakukan sebaliknya. Tidak taat sama firman Tuhan dan memberontak kepada Allah. Dari konteks ayat Lukas 9 ayat 23 yang sudah kita baca tadi, mengikut Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Mengikut Tuhan adalah sebuah undangan, ajakan. Dan ketika kita memilih untuk mau mengikuti Yesus, ada syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Yesus berkata, setiap orang yang mau, ia harus. Ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Katakan sama saya, menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Kita lihat slide-nya. Apa itu salib? Kita lihat konteksnya ya saudara ya. Salib adalah alat siksa yang kemungkinan ini berasal dari Persia dan kemudian berkembang pada zaman Romawi saudara. Sampai akhirnya di Konstantinus Agung atau Konstantinus yang pertama. Yaitu Kaisar Romawi pada abad yang keempat. Jadi salib ini adalah alat siksa. Salib digunakan untuk menghukum para penjahat. Termasuk di dalamnya menghukum para budak yang paling hina. Salib juga dipakai untuk menghukum para perampok-perampok dan juga para pemberontak-pemberontak. Jadi bisa saya simpulkan, salib ini adalah alat hukuman yang begitu kejam, brutal, mengerikan pada waktu itu. Karena orang-orang yang disalibkan akan dipertontonkan saudara di halayak ramai. Dia akan pikul bahwa salibnya dilihat oleh orang banyak. Nah, bagi para pendengar di abad pertama ketika mereka mendengar tentang Yesus berkata bahwa mengikuti dia harus memikul salib. Waktu mereka dengar kata salib, yang timbul pasti kengerian saudara. Ngeri. Ngeri luar biasa. Kenapa ngeri? Karena salib pada zaman itu selalu berbicara tentang kematian. Salib yang kita kenal sekarang aksesoris, perhiasan. Akan kita ingat nanti kalau di Jumat Agung akan ada salib, baru kita ingat lagi. Oh, pengorbanan Yesus. Tapi di zaman itu dengar kata salib itu adalah hal yang ngeri. Karena salib adalah alat eksekusi mati. Orang-orang yang dihukum mati akan disalibkan. Dan kenapa orang-orang ini ngeri pada zaman Yesus di abad pertama? Mereka ngeri mendengarnya karena ternyata memikul salib itu artinya
penundukan mutlak, penyerahan diri total. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan POV-nya para murid ketika Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Saya coba gambarkan point of view-nya para murid ketika mereka dengar, hah? Ikut Yesus pikul salib. Saya coba gambarkan gimana sih point of view mereka. Yang pertama saya tulis di sini adalah waktu mereka dengar harus pikul salib, wah ini tidak jauh-jauh nih dari penderitaan. Tidak jauh-jauh nih dari kehinaan. Karena waktu pikul salib, saya harus dipertontonkan di depan masyarakat. Orang-orang akan lihat saya pikul salib menuju tempat eksekusi. Dan ketika ada di posisi itu, orang tersebut tidak ada lagi hak martabatnya, saudara. Tidak ada lagi kebanggaan yang dia biasa banggakan. Dan waktu mereka mendengar kata salib, saya coba menggambarkan point of view-nya, mereka akan berkata pasti, ini kematian yang pasti, salib ini kematian yang pasti, bukan kematian yang tertunda. Berarti kalau mengikuti Yesus memikul salib ini bukan sekedar mau pergi jalan-jalan ini. Tetapi sedang menuju kepada kematian. Dan ketika ada di dalam jalur itu, tidak ada kata untuk kembali. Makanya ada lagu yang berkata kan, no turning back. Dan point of view berikutnya adalah penyerahan diri penuh. Artinya waktu pikul salib, orang-orang di sekitar akan lihat bahwa orang yang lagi pikul salib ini sedang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada orang yang menghukum. Begitu ngeri salib pada abad yang pertama. Untuk kita apa sih pesannya? Kita lihat slide berikutnya. Pesannya adalah memikul salib merupakan sebuah deklarasi bahwa eksistensi manusia lama kita telah dipakukan di kayu salib bersama Kristus. Jadi memikul salib merupakan deklarasi bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Sehingga Kristus yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Roma 6 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dari kebenaran firman Tuhan ini, meyakinkan kita, meneguhkan kita, bahwa melalui karya salib Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saya dan saudara tidak lagi menjadi hamba dosa. Amin. Hamba dosa itu artinya dosa yang jadi tuan atas kehidupan kita. Dosa punya hak atas hidup kita. Itu kalau hamba dosa. Yang dapat mengendalikan kehendak kita, yang dapat mendikte keputusan-keputusan kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para pendengar di Yohanes 8 ayat 34. Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya ingatkan sekali lagi malam hari ini. Melalui karya Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib,
saya dan saudara tidak lagi menjadi hamba dosa. Artinya dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, melainkan kitalah yang takluk kepada Yesus Kristus, pada kedaulatan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kita baca lagi ayat Alkitab. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang Rasul Paulus kemukakan. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita lihat slide-nya. Saya tulis di sini, di salib terjadi pertukaran yang indah. Beautiful exchange. Aku, manusia lamaku, dikuasai oleh dosa. Egois, selalu mencoba membenarkan diri sendiri. Selalu mencoba membenarkan diri sendiri melalui perbuatan saya. Kini sudah mati. Sekarang Kristus adalah sumber kehidupanku. Roh Kudus adalah penghiburku yang akan selalu mengajarku, mengingatkanku akan firman Kristus. Waktu kita belajar hal ini kita akan mengerti bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah karena hidup oleh iman. Amin saudara. Hidup yang kita jalani hari-hari ini dijalani di dalam iman. Aku, saya dan saudara menjalani kesibukan setiap hari, menjalaninya di dalam iman. Ketika kita menjalani rutinitas kita menjalaninya di dalam iman. Dari setiap proses kehidupan kita, di dalam cerita kehidupan kita menjalaninya di dalam iman. Karena kita tahu Yesus adalah Allah yang akan selalu menyertai kehidupan saya. Dia Immanuel. Seperti yang lagu saya nyanyikan tadi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Engkau beserta denganku. Galatia 5 ayat 24. Jadi melalui salib Kristus terjadi pertukaran yang indah. Galatia 5:24 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya dan saudara adalah milik Kristus. Saya dan saudara ditebus melalui karya pengorbanannya di atas kayu salib. Tentunya bukan tubuh jasmani kita yang disalibkan, tetapi tabiat dosa kita dan keinginan-keinginan untuk memberontak kepada Allah itu turut disalibkan melalui karya pengorbanan Yesus. Sebelumnya saya dan saudara hidupnya menuruti keinginan daging, tetapi di dalam Kristus saya dan saudara oleh Roh Kudus diberikan kesanggupan untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi pesannya ya adalah saya dan saudara
ketika memikul salib, kita menjadi milik Kristus. Ada seorang pemain bola yang sudah pensiun, namanya Ricardo Kakak. Dia melakukan aksi-aksi yang luar biasa. Saya ingat waktu saya nonton Liga Champions, saya lupa tahun berapa, ketika dia melewati 2 back handal dari Manchester United. Yang saya ingat Evra sama yang satu lagi back kiri saya lupa. Mereka nabrak, dia lewatin 2 orang dan dia ngegol. Yang jaga si Van der Sar, tetap aja gol. Nama-nama yang saya sebut tadi tidak tahu ya? Hah? Oke. Itu nama-nama pemain bola yang saya sebut tadi. Bukan nama-namanya yang utama. Tapi yang dilakukan Ricardo Kakak setiap dia merayakan selebrasi, selalu ada tulisan yang bertuliskan di kaos dalamnya. Bukan tulisan belahlah dadaku, bukan. Tapi dia selalu ada tulisan di kaos dalamnya yang tertulis, I belong to Jesus. Dia adalah milik Kristus. Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi dari hasil perenungan saya ketika saya mempersiapkan dan mempelajari tentang memikul salib, saya menuliskan seperti ini. Memikul salib bukanlah proses akhir, tapi awal dari perjalanan cerita kehidupan kita bersama dengan Yesus. Jadi kehidupan kekristenan kita dimulai ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Ketika kita memulai perjalanan cerita yang baru bersama dengan Kristus, itu artinya kita sedang menanggalkan kehidupan lama kita, saudara. Untuk menjalani cerita hidup yang baru bersama dengan Kristus. Jadi perlu saudara ingat malam hari ini, memikul salib bukanlah proses akhir, tapi awal perjalanan kita bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita lihat makna memikul salib setiap hari. Mati terhadap keinginan daging, ego, dan kenyamanan demi kehendak Tuhan. Tantangan hari-hari ini ketika kita menjadi umat Allah, menyangkal diri dan memikul salib. Tantangan yang kita hadapi adalah kenyamanan hidup, saudara. Karena Alkitab berkata, setiap kita manusia sesat seperti domba. Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kita pengen yang nyaman. Karena saya dan saudara itu orangnya selfish, egois. Manusia selalu mencari kepentingan dirinya sendiri. Contoh deh yang paling kecil. Waktu saudara berfoto sekelompok orang, siapa pertama yang saudara lihat? Ayo jujur, mukaku layak enggak ya di foto tuh, mukaku layak enggak ya? Gitu kan? Lagi tutup mata sebelah pas foto. Di era kita, era digital, era modern, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah comfort zone, zona nyaman. Pokoknya kita mau main aman dan nyaman. Yang saya singgung tadi di awal, kita hidup di era instan dan nyaman. Sehingga hari-hari ini, di sini tidak ada. Ada orang-orang Kristen yang ditawari untuk hidup tanpa salib, saudara. Menjadi orang Kristen sih. Tetapi gaya hidupnya tidak mentaati firman Allah. Tetapi kebenarannya adalah kenyamanan
berlawanan dengan memikul salib. Sampai sejauh ini mau pikul salib, kebenarannya adalah kenyamanan berlawanan dengan memikul salib. Kita lihat di Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Natur kita manusia selalu pengen cari yang nyaman. Sedangkan memikul salib menuruti keinginan roh dengan hidup di dalam ketaatan. Ada orang-orang Kristen, di sini tidak ada, yang rela letakkan salibnya demi rasa penerimaan. Dia takut ditolak di circle-nya, takut ditolak di area pertemanannya, takut ditolak di area hubungan di dalam pekerjaan, sehingga menjadi orang yang berkompromi dengan dosa. Oh enggak apa-apa lah kita gosipin kawan, ngomongin jelek-jelekin kawan, enggak apa-apa lah. Ya memang circle kita kayak gitu, bahkan ngebully orang. Bahkan ada orang-orang percaya yang rela letakkan salib karena takut diputusin pacarnya. Karena beda iman. Terlalu ganteng, terlalu cantik, sayang gitu. Jadi dia rela letakin salibnya supaya tidak diputusin pacar. Padahal udah tahu beda keyakinan. Oke, tatapannya mulai tajam. Yang area depan aja, area belakang tidak ada, aman-aman. Menjadi orang-orang yang berkompromi dengan dosa. Memikul salib adalah memilih untuk hidup di dalam ketaatan di tengah-tengah kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Memikul salib berarti hidup dalam ketaatan, memilih hidup benar di lingkungan saudara berada. Dimulai dari hubungan yang saudara jalin hari-hari ini. Pertanyaannya gampang kan, apakah dia seiman atau tidak? Jangan tawar-menawar lagi. Tapi kan saya bisa bawa dia nanti, bawa kemana? Tapi kan sayang, circle pertemanan ini terlalu keren di area kota Pontianak. Soalnya tongkrongannya itu tempatnya enggak ada nyamuk. Saudara bisa interview orang tua. Saudara bisa tanya, wawancara orang tua. Apakah orang tua lebih memilih kenyamanan untuk mendidik anak-anaknya? Para orang tua pasti tahu. Saya punya jadwal setiap hari yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan orang yang paling disayang di muka bumi supaya mereka tidak telat sekolah. Saya harus menyingkirkan kenyamanan saya, bangun lebih awal. Mempersiapkan baju-bajunya, karena kalau saya santai, saya pasti telat tuh ngantarnya. Perjalanan ke Ayani akan menjadi begitu padat. Saya harus mengorbankan kenyamanan saya, supaya anak-anak saya bisa menerima yang terbaik. Saudara bisa tanya, wawancara para atlet. Dia lebih memilih kenyamanan atau menjadi seorang juara. Para atlet akan mengesampingkan tuh kenyamanan.
Dia punya jam latihan, punya pola makan yang ketat, pola istirahat yang ketat. Tidak bisa dia santai-santai. Karena dia tidak akan mencapai target yang diharapkan. Ya udah, enggak usah jauh-jauh. Saudara tanya aja para volunteer yang hari ini melayani dari pagi sampai malam. Berapa banyak musisi yang saudara kenal? Kalau saudara bisa wawancara, dia akan menghabiskan banyak waktu untuk ngulik sound, belajar musik dan lain-lain. Atau orang-orang yang sekarang dalam karirnya sedang naik, sedang sukses yang kita bisa lihat gitu. Oh, dia akan belajar banyak, dia akan berusaha untuk supaya dia grow, dia bertumbuh, dia ngerti banyak hal, belajar banyak hal, menggali banyak hal. Harus keluar dari zona nyaman. Memikul salib berarti kita mengenyampingkan kenyamanan dengan hidup menuruti keinginan-keinginan roh yang mau, katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenyampingkan kenyamanan demi hidup menuruti keinginan roh, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita lihat lagi slide-nya. Makna memikul salib setiap hari. Berikutnya, memilih untuk taat kepada Kristus setiap hari. Oh, berarti memikul salib artinya kita memilih untuk taat kepada Kristus setiap hari. Tentu saudara bisa bertanya, lah kenapa harus pikul salib setiap hari? Kenapa tidak seminggu sekali aja pas ibadah baru kita diingatkan? Kenapa Yesus berkata kepada para murid, jika mau mengikut aku, kamu harus memikul salib setiap hari. Kenapa harus pikul salib setiap hari? Karena penyertaan Tuhan setiap hari. Itu berarti pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan saudara. Hikmat yang daripada Tuhan akan selalu menyertai kehidupan saudara. Setiap hari saudara akan diberikan kesanggupan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, pikul salib setiap hari karena penyertaan Tuhan setiap hari. Kita lihat lagi slide-nya. Tetap setia ketika ketaatan menuntut pengorbanan. Tetap mengikuti Tuhan meskipun menghadapi penolakan ataupun kesulitan. Oh, dari sini kita ngerti ya. Ternyata memikul salib harus ada harga yang perlu dibayar. Katakan kiri kanannya, pikul salib bayar harga. Ada harga yang harus dibayar untuk hidup di dalam kebenaran, saudara. Nah, kesempatan malam hari ini saya coba bagikan pandangan yang salah tentang memikul salib. Apakah memikul salib ketika seseorang dipukuli oleh banyak orang karena dia mencuri? Apakah itu bisa dikatakan pikul salib? Mana jawabannya? Apakah memikul salib jika seseorang digebukin
Karena dia nyuri. Apakah pikul salib jika seseorang dipecat karena dia korupsi dari pekerjaannya? Apakah pikul salib ketika seseorang akhirnya kena kepada penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas? Bukan berarti setiap kesusahan, setiap penderitaan yang kita alami adalah memikul salib. Tentu memikul salib adalah syarat mutlak untuk kita mengikuti Yesus. Tetapi memikul salib tidak pernah berkompromi dengan dosa. Mengutamakan kemuliaan Kristus sekalipun menderita karena kebenaran. Ada satu kisah yang terjadi di Asia Kecil, saudara. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus. Jadi mereka difitnah, mereka dikucilkan. Jadi mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang merantau, yang ada di Asia Kecil. Mereka difitnah, dikucilkan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Asia Kecil. Karena mereka tidak menghidupi gaya hidup orang-orang di situ. Jadi mereka dikucilkan. Mereka tidak menyembah berhala dan tidak hidup di dalam pesta pora. Mereka dianggap aneh, dianggap antisosial. Mari kita lihat teks Alkitabnya di 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. Saya bacakan, saudara menyimak. Sebab telah banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat 4-nya. Sebab itu mereka heran karena bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Kita lompat ke ayat 12 sampai 16 yang adalah pesan Rasul Petrus. Ayat 12, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Stop. Ngomong sama kiri kanannya, menderita karena iman itu biasa. Lagi ngomong ke kiri kanannya, menderita karena iman itu biasa. Yang ini tidak usah diikutin kata-katanya. Diputusin karena iman itu. Diputusin karena beda keyakinan itu. Biasa. Biasanya yang kencang-kencang, biasa itu. Biasa jomblo dia. Tenang aman. Lanjut ayat 13. 1, 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 16. Tetapi hendaklah ia menderita sebagai orang Kristen. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Menderita karena iman itu biasa. Ditolak karena iman itu biasa. Dihina karena iman itu biasa. Diomongin karena iman itu
biasa. Dijelek-jelekin karena iman itu biasa. Dicuekin karena iman itu biasa. Haleluya. Memikul salib harus dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, kita menjadi orang-orang yang berbahagia jika di dalam hidup iman kita dihina. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita dihina karena kita menjadi seorang pengikut Kristus. Untuk itu jangan malu ya jadi pengikut Kristus. Amin. Yang di atas jangan malu ya jadi pengikut Kristus. Amin. Jangan malu ya kalau doa makan di restoran. Amin. Malu. 1 detik amin. Alasannya takut dingin makanannya. Jangan malu untuk hidup sebagai seorang Kristen. Tapi biarlah melalui gaya hidup saya dan saudara, Kristus dimuliakan dimanapun kita berada. Slide yang terakhir, puji Tuhan. Haleluya. Slide yang terakhir. Salah satu bentuk memikul salib adalah berani hidup berbeda. Memilih mengampuni dibanding menyimpan kepahitan. Siap menerima konsekuensi karena kita memilih untuk hidup benar. Dan jika dari antara saudara ada dari antara saudara yang adalah seorang pemimpin, dengar baik. Pimpinlah orang-orang yang saudara pimpin dengan kesabaran dan kasih yang mendidik. Amin. Para pemimpin, amin. Menolak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Ini adalah bentuk memikul salib. Memilih kehendak Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dalam keseharian kita menjadi murid-murid Kristus yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kita sudah belajar tuh, berbelas kasihan, melayani, memiliki kerendahan hati, lemah lembut. Itu hidupi dalam keseharian kita. Rela membayar harga untuk tetap taat kepada Kristus. Dan yang terakhir, hidup yang terus dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Malam hari ini kita belajar bahwa memikul salib adalah kita mengesampingkan kenyamanan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memikul salib berarti kita sedang mendeklarasikan bahwa kehidupan kita yang lama telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan tentunya memikul salib ada harga yang harus dibayar. Malam hari ini saya mau mengingatkan kembali kepada saudara. Kita lihat slide yang terakhir. Kita sering lupa betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering lalai untuk membangun hubungan dengan Yesus Kristus setiap harinya. Kita rela meletakkan salib demi kenyamanan-kenyamanan kehidupan kita. Demi sesuatu yang tidak berharga tuh. Demi takut tertolak
demi rasa penerimaan kita berani untuk meletakkan salib. Melalui karya Yesus Kristus, kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang berdosa diampuni. Kita yang seharusnya dihukum tetapi menerima kasih. Kita yang hari ini terikat di dalam Kristus kita dibebaskan. Kita yang sakit disembuhkan. Kita yang pernah gagal dipulihkan. Kita yang tertolak, kita yang menolak, kita diterima kembali. Dari semua cerita di dalam kehidupan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saya tulis. Kalau orang dunia bilang from zero to hero, tapi di dalam Kristus, from my story, your story, our story to His glory. Dari cerita kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seharusnya kita loh yang dihukum. Seharusnya kita yang menerima kutuk. Seharusnya kita yang menanggung rasa malu. Tetapi melalui karya pengorbanan Yesus, itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya saya menjadi orang yang dikasihi, supaya saya menjadi orang yang berharga, supaya kehidupan saya diberkati, supaya anak-anak saya diberkati, supaya pekerjaan saya diberkati, supaya pelayanan saya diberkati, supaya orang tua saya diberkati, supaya pendidikan saya diberkati. Melalui karya salib Kristus. From my story, from your story, from our story to His glory. Kata Paulus, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kata Paulus, adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. From my story to His glory.